Hari Minggu, masa Advent yang kedua di dalam tahun liturgi Gereja Katolik, tanggal 7 Desember 2025. Wujud misa untuk kesejahteraan dan kesehatan yang baik keluarga Bapak Rudi. Mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong Pangarah dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan juga kita masih berdoa untuk orang-orang yang sakit, terutama untuk Franciscus Saperius yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Fatima Ketapang. Dipulihkan kesehatannya berkat obat-obat yang telah dia minum dan dia konsumsi. Dan juga mohon kesehatan, kesembuhan Rosalina Imbok, dan kesejahteraan untuk Ana Muras, Mama Ana Muras, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunawati, Yosef Apai, Anggung Anggi, dan Brigita, serta ada juga untuk keluarga Mama bapaknya Rosalina Imbok yang sedang sakit di Tumuk Kumbang Pipi, yang akan dirujuk ke Ketapang, dilancarkan perjalanan dan disembuhkan segala penyakitnya. Kita juga berdoa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mas Intention from Madam Madeleine's Family and Cooking, Pohal Business Study and Work Blessing, Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong King King, and my poboy Adrian Ling Winglung, Andrew Lingyulung, Ansel Lingyulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarli di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Leowardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semuanya berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malkin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anissa Lucia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefania Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camedi, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunawati, Joseph Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Teresia Agustus Alosius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan, kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha, pekerjaan. Julianus Sendilim, Bernadilim, Geradi Diyoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Yon Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat, jalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Jong Jiu Chu, anak dari penyakit amnesia.
Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan kelancaran studi untuk keluarga Ibu Juliana Yosinoriayang, Bernardus Febrian di Jakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauri dari Rantau Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Ibu Rensi Wijaya, Ibu Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Enlu di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska plan for thyroid operation in December, semuanya baik dan lancar. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Kronika Nyutkin, mohon doa untuk kelancaran studi dan kesehatan dan berkat untuk Jessica Natalia Selsi, S3 di Korea Selatan, jurusan teknik mesin, teknik nuklir, dan Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent yang kedua, tanggal 7 Desember 2025. Hai bangsa Sion, lihatlah, hai Tuhan akan datang menyelamatkan para bangsa. Ia akan mendengarkan suaranya dengan megah dan mengembirakan hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Al-Masih yang dinubuatkan oleh para nabi dan diwartakan oleh Yohanes Pembaptis datang mengadili bukan menurut apa yang nampak. Ia memutuskan bukan berdasarkan omongan orang atau desas-desus kelayak ramai. Orang kecil dan lemah akan diberinya keadilan, tetapi setiap pohon yang tak menghasilkan buah akan ditebang dan dibakar. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat. Kita pun harus mengusahakan keadilan, kebenaran, dan kerukunan dalam semangat Yesus Kristus. Semoga pertemuan kita ini setapak demi setapak memajukan kedamaian dan cinta kasih di antara kita. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, "Di padang gurun ratakan jalan Tuhan, luruskan lorong-lorongnya. Tuhan, kasihanilah kami." Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, buatlah kami merindukan perjumpaan kami dengan Putra-Mu. Janganlah Kau biarkan suatu kesibukan duniawi pun menghalangi kami bertemu dengan Dia, tetapi bimbinglah kami dengan kebijaksanaan agar dapat dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kedung. Anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera melimpah selamanya. Kiranya Raja memerintah umat-Mu dengan adil, hamba-hamba-Mu menurut hukum. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tiada bulan lagi. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya. Ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan yang tidak punya penolong. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya. Biarlah namanya tetap selamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia bahagia. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya. Pembacaan dari surat Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan memungkinkan bangsa-bangsa
supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya, dan semua orang akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh daerah Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kabar gembira tentang Yesus Kristus dibuka dengan pewartaan Yohanes Pembaptis. Isinya seiring dengan pewartaan Yesus. Yohanes menuntut pertobatan penuh. Nilai-nilai palsu hendaknya di kita buang. Pembaptisan dengan air merupakan tandanya. Tetapi Yohanes tidak menonjolkan diri. Yesuslah yang lebih berkuasa, dan dialah yang akan mengadili umatnya dan membaptis dengan kekuatan Allah. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara, marilah kita sehati dan sejiwa berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja kita, ya Bapa, terangilah gerejamu agar mampu
membenahi diri keadilan dengan mendasari cinta kasih Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berhak menghakimi di dunia ini, ya Bapa, janganlah mereka mengadili berdasarkan apa yang nampak atau dasar-dasar saja, melainkan secara adil dan benar. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, ya Bapa, berkati dan lindungilah mereka yang tak mendapat dukungan organisasi ataupun masyarakat luas, agar dapat hidup wajar dan tahu bahwa mereka masih diperhitungkan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, berkatilah kami agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, berkatilah segala usaha pekerjaan dan perjalanan mereka, dan juga kami berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa dan kami doakan. Semoga mereka semua Engkau sembuhkan dari segala penyakit. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sumber daya tahan dan penghiburan, anugerahilah kami kerukunan sejati, semangat Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, berkenanlah menerima doa dan persembahan kami hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena kami tak akan mampu memperoleh keselamatan dengan kekuatan kami sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan kami, sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung bersama singgasana, serta bersama sulaskal surgawi kami maklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah akan hamba-Mu Romo Harimurti, Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batumas, dan juga untuk Osin dan juga Maksi yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan, ikut sertakan kami dalam misteri suci. Kami mohon ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana, meskipun tetap mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.